Tahu dari mana? Kalau jadi manusia itu sama aja Allah mengotorkan dirinya. Mana ayatnya di Quran? Sini kasih saya. Hoi, ada apa kau marah-marah? Hoi, kenapa kau kesurupan? Kamu kenapa preman kampung? Kamu baca dulu itu surah Maryam 19 ayat 17. Hah? Jibril diberi kemampuan sama Allah menjadi manusia. Sekarang, apakah yang memberi kemampuan? Yaitu Allah. Sanggup menjadi manusia? Sanggup apa tidak? Pasti muter-muter jawabnya. Jangan membawa ini ya, jangan bawa-bawa Al-Qur'an untuk membenarkan keimananmu. Ya, kamu baca itu di Yohanes di Yesaya 43 ayat 10. Ya, Allah itu tidak dibentuk sebelumnya dan sudahnya. Di Malakhi pasal 3 ayat 6. Allah itu tidak berubah. Ya, di Bilangan 23 ayat yang ke-19 Allah itu bukan manusia. Di Hosea pasal 11 ayat yang ke-9 Allah itu bukan manusia. Jadi kamu mau mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah dan Allah itu adalah Yesus, kamu koplak, kamu buta biblosmu sendiri, kawan. Bedul, preman kampung, ya. Kamu ngutip-ngutip ya Taurat sama Injil yang kamu klaim katanya sudah palsu. Sekarang ngapain kamu bawa-bawa kitab-kitab katanya sudah palsu? Hah? Saya justru membahas dari kitab yang sempurna. Saya sendiri masih percaya Quran itu sempurna, maha sempurna. Ya, kenapa kalian takut membahas Quran yang maha sempurna? Ada apa? Hah? Kok malah bawa kitab-kitab yang katanya sudah dipalsukan? Taurat sama Injil. Sayur lontong. Kamu itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kamu itu tidak beriman kepada Allah. Kamu itu tidak beriman kepada Al-Quran. Kenapa kamu bawa-bawa Al-Quran, sayur lontong? Di kitabmu saja menjelaskan bahwasanya Allah itu bukan manusia. Allah itu tidak berubah. Lalu kenapa tiba-tiba Yesus ini diyakini sebagai Allah itu sendiri? Itu kan namanya berubah. Yang awalnya tidak dibentuk, kemudian dibentuk. Yang awalnya tidak berubah, kemudian berubah. Yang awalnya tidak terlihat, kemudian terlihat. Kamu sehat, sayur lontong. Sate, tukang sate. Kamu Madura ya? Udah lama saya Madura. Saya kasih tahu ya. Kalau kamu ngutip-ngutip ayat Alkitab dan kamu sendiri klaim itu palsu, kan lucu kamu. Kamu tahu nggak cara bedain uang palsu sama uang asli? Hah? Dibawa uang aslinya. Kasih tahu ke orang Kristen, nih loh kitab kamu palsu. Kasih unjuk Injil aslinya, kasih unjuk Taurat aslinya. Itu cara bedainnya. Jangan kamu kutip-kutip, oh ini palsu, uang palsu. Kamu bawa uang palsunya ke orang, mana orang percaya, goblok. Ya sudahlah, pastinya sudah diselewengkan, ya. Pastinya sudah diselewengkan. Yang awalnya itu kata Tuhan, lalu dirubah menjadi kata Tuhan. Berubah apa tidak? Dirubah-rubah apa tidak? Masih asli apa tidak? Hah? Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah Lord, ya, bukan God. Lord itu Tuhan. Kalau bahasa Arabnya itu Sayyid. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Masih bisa kamu menyebut itu asli? Kamu waras apa tidak? Sayur lontong. Kamu itu baca perjanjian lama maupun perjanjian baru, sayur lontong. Di ayat mana yang menjelaskan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Di ayat mana Yesus itu memerintahkan untuk menyembah kepada dirinya? Di ayat mana? Hah? Ayo kamu tunjukkan, sayur lontong. Ya udah, sekarang ngapain kalau kamu kutip-kutip? Hah? Ngapain kamu kutip-kutip?
Woi, Madura, bodoh kan itu? Kamu bayar orang pakai uang palsu, ya? Kamu sudah tahu ada yang asli. Kenapa kamu bayar orang pakai tetap uang palsu? Itu namanya pelanggaran, ya? Nggak boleh. Kamu bawa seharusnya Injil yang asli. Kasih tahu saya, ini loh, Injil yang asli seperti ini. Gitu loh logikanya. Kamu yakin atau tidak yakin bahwasanya Alkitabmu itu sudah dirubah-rubah? Yakin apa tidak? Ini jawab dulu, ya. Arya jawab kada cong. Ada jawab kada cong. Ajong, lanjut cong. Mareson na tangang kuilandu bingkoban. Ayo lanjut. Kamu yang ngeklaim kalau itu palsu, ya? Kamu yang ngeklaim, kamu yang buktikan dong. Nah gimana sih? Kok lucu di pengadilan, ya? Yang ngeklaim itu palsu, tapi tidak bisa membuktikan, kan lucu. Gimana sih? Malah yang tertuduh, yang disuruh membuktikan. Lah kan saya korbannya, korban pemalsuannya. Orang Kristen itu katanya korban pemalsuan, kata orang Islam. Kamu yang tahu, kamu polisinya. Ya kamu lah yang buktikan lah. Masa saya? Bodoh kamu itu. Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwasanya Alkitab, bahwasanya Taurat dan Injil itu sudah dipalsukan, ya, palsu, ya. Cuman Al-Quran mengkonfirmasi, Al-Quran menjelaskan bahwasanya Alkitab, ya, bahwasanya Injil itu sudah dirubah-rubah tangan-tangan manusia yang tidak berjawab, tidak bertanggung jawab. Contoh, ya, bahasa aslinya itu Tuhan, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Itu bukti, ya, yang dikonfirmasi oleh Allah bahwasanya Alkitab itu sudah dirubah-rubah. Kalau kamu sudah sadar, kalau kamu sudah tahu bahwasanya Alkitab itu sudah dirubah-rubah, tobat, ya, jangan tuhankan Yesus. Tempatkan Yesus sebagai utusan Allah sebagaimana perkataan Yesus di Yohanes 17 ayat yang ketiga, dan lakukan perintah-perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Lukas 4 ayat 8, Matius 4 ayat 10. Perintah Yesus adalah menyembah kepada Allah, bukan malah menyembah kepada Yesus. Kacong, sayur lontong. Kalau dirubah itu sama saja dipalsuin. Apa bedanya ngomong begitu? Aduh, Islam. Kamu nih nyetak buku, ya, judulnya Pengamalan Pancasila. Halaman pertama, isinya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tiba-tiba kamu nemu buku halaman pertama, isinya sila kedua. Itu artinya apa, Cong? Artinya itu sudah dipalsuin. Walaupun kamu bilang sudah dirubah. Aduh, benar-benar deh logikanya. Ampun. Aduh, kah. Banda perintah je lanceng melolo mulai gila. Ya, ke barat, ke timur, ke laut, ke depan jeperak jeria melolo. Sate kok tanya, ben yakin apa tidak, apa enje, ben yakin apa enje bahwasanya Alkitab rolai baube. Kamu yakin apa tidak bahwasanya Alkitab itu sudah dirubah-rubah? Yakin apa tidak? Ini dulu, ya. Nanti kita rujukkan kepada bahasa aslinya. Ya. Madura, kamu kan tadi udah ngomong, ya kan? Kalau namanya dirubah, ya, dirubah ayatnya, itu sama aja dipalsuin. Kamu aja nggak percaya ada Quran versi lain kan? Ya kan? Ya sekarang ngapain kamu ini apa mengatakan bahwa Alkitab itu tidak palsu? Kan lucu kamunya. Ulamamu sendiri banyak yang bilang begitu kok. Itu dipalsu. Hah? Ngapain sekarang kamu pakai ayatnya? Lucu kamu. Jadi kesimpulannya gimana? Jibril jadi bos ya. Allah
jadi jongos. Sayur lontong, kamu itu bisa mendengar perkataan orang apa tidak? Kamu itu bisa ngerti perkataan tidak? Ya, Al-Quran menjelaskan bahwasanya Alkitab itu sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Yang awal katanya itu Tuhan menjadi Tuhan. Pahami itu, Sayyid itu Tuhan. Lord bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya itu Tuhan. Kenapa tiba-tiba bisa menjadi Tuhan? Bukankah itu bukti bahwasanya yang dikonfirmasi oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah betul adanya? Ya, di dalam Alkitab Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Allah. Yesus bersyukur kepada Bapaknya, yaitu Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan Tuhannya itu tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Lah kamu malah meyakini bahwasanya Tuhan itu bisa dilihat, suaranya bisa didengar. Kamu malah menyembah Yesus, kamu malah berdoa kepada Yesus, kamu malah bersyukur kepada Yesus. Itu namanya yang dirubah-rubah. Ajaran-ajaran Yesus telah dirubah-rubah. Yang awalnya Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Allah, umat Kristen malah nyembah Yesus. Sayur lontong, kamu bisa pahami perkataan orang apa tidak? Lontong sayur. Kalau di dalam Al-Quran, ya, kalau di dalam Al-Quran sudah jelas dan tegas, ya, menyatakan bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Ya, berarti kalau Allah menjadi manusia itu mengingkari firman-Nya sendiri. Allah itu tidak berubah. Lalu kemudian Allah yang tidak terlihat itu lalu kemudian bisa terlihat, itu namanya mengingkari. Ya, Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun di Asy-Syura ayat 11. Nah, kalau tiba-tiba menjadi manusia, kan mengingkari firman-Nya sendiri, yaitu sama dengan kita. Manusia sama dengan kita, punya tangan, punya kaki, punya kepala, dan juga punya alat kelamin gitu kan. Itu bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Di dalam Alkitab bagaimana? Ya, khususnya di Perjanjian Lama, Bilangan 23:19, Allah bukan manusia. Hosea pasal 11 ayat 9, Tuhan Allah bukan manusia. Maliaki pasal 3 ayat 6, Allah itu tidak berubah. Ya, di Yesaya 43:10, Allah itu tidak dibentuk sebelumnya dan sudahnya. Pahami itu, ya. Jangan dikait-kaitkan dengan Yesus atau diserahkan dengan Jibril atau inilah itulah, jangan. Dalil-dalilnya jelas. Saya ngomong itu pakai dalil. Saya itu ngomong nggak cuma pakai jongos saja. Ya, kalau Yesus gimana? Yesus manusia, Yesus terlihat, Yesus dibentuk, Yesus dilahirkan, Yesus diyakini mati di kayu salib. Begitu kawanku, ya. Pikir pakai akal yang sehat kawan. Lontong sayur. Sayur lontong.